bicara tentang pemuda idaman yang kebayang itu langsung seorang pemuda yang cool, yang multi talent, pokoknya yang keren-keren lah. Namun, tahan dulu ya Man. Sebelum memulai acara kita akan memulai acara ini dengan nyanyian dan doa. Ya, kita akan bernyanyi pujian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, seperti ada tertulis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sungguh oleh karena kebaikan dan belas kasih Tuhanlah, hingga pada malam hari ini kami boleh beroleh hidup, beroleh kekuatan dan nafas. Terima kasih ya Tuhan, bahkan yang paling spesial malam hari ini, Tuhan mau berfirman bagi kami lewat kebenaran. Biarlah ya Tuhan setiap kami, khususnya para pemuda-pemudi dan remaja dimanapun berada, boleh malam hari ini diterangi dan mengerti kehendak Tuhan dengan jelas. Inilah kami ya Tuhan, bimbing dan tolonglah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini. Kiranya Engkau yang hadir dan memimpin semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Maria, malam hari ini kita tidak hanya berdua loh di sini. Oh ya? Ya, kita akan bersama dengan narasumber dan seorang pemuda. Kok bisa? Kok bisa? Ya, hari ini kita akan membahas ini, berbincang-bincang tentang pemuda idaman. Wow, pemuda idaman. Kalau dengar kata pemuda idaman ini langsung yang kebayang itu seorang pemuda yang mantap, yang keren, yang sangat cool gitu. Gitu ya, Maria? Biasanya seperti itu sih, Kak Dani. Iya. BTW nih ya, BTW. Ya. Pemuda idaman Maria gimana sih? Oke. Ya. Jadi teman-teman, pemuda idamanku itu nggak sulit-sulit amat sih. Jadi pemuda idamanku itu yang pastinya dia sederhana orangnya, terus bekerja keras, dan yang paling penting dari semua yang tadi yang kedua itu, dia itu mengasihi Tuhan dengan tulus. Wow. Oke, gitu ya Maria? Iya. Sederhana, pekerja keras, mengasihi Tuhan. Jangan-jangan pemuda yang hadir malam hari ini adalah pemuda idaman Maria. Langsung saja kita akan sambut tamu yang hadir malam ini, seorang pemuda. Kita persilakan untuk Bang Pandu Bebe, silakan masuk. Ya, boleh dari situ berdua. Silakan masuk. Silakan selamat datang di acara talk show #di rumah aja. Ya, teman-teman, kita juga bersama dengan narasumber. Kembali lagi kita bersama dengan Bapak Daniel Barus. Selamat datang Pak. Silakan masuk Pak. Silakan duduk. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas topik pemuda idaman bersama dengan narasumber dan saudara kita, seorang pemuda yang hadir malam hari ini. Ya, benar sekali. Mari kita duduk. Ya, ya. Jadi untuk Bapak dan Bang Pandu Bebe silakan minum. Boleh. Apa yang ada boleh diminum. Ya, kita karena COVID-19 kita harus mengirim segala sesuatu, jadi kita ada apanya. Ada apanya atau apa adanya? Apa adanya? Ya, apa adanya. Mari. Sehat ya Pak? Ya,
Sehat. Sehat ya, Bang? Ya, siap. Nggak hidup ya? Ya, siap. Belum hidup? Ada. Cek. Ya. Coba sekali lagi, Bang, mungkin udah bersuara. Yes. Iya, mantap. Ya, siap. Oke, semangat, tetap semangat ya, Bang ya. Walaupun COVID-19, ya tidak mengalahkan semangat kita. Baik, Maria, Yeah. are you ready? Yes, of course I'm ready. Oke. Okay, check it out. Oke, teman-teman yang ada di rumah, langsung saja ya kita bahas tentang pemuda idaman. Kita langsung ke narasumber kita. Jadi kan Pak, Ya. tema kita malam hari ini ya memang nampaknya menarik, pemuda idaman. Dan di flyer kita sudah lengkap dengan nasnya, Mazmur 119 ayat 9. Mungkin ada juga penjelasan ke bawahnya. Boleh Bapak jelaskan mengapa sih dengan tema ini kita harus masuk ke nas Mazmur 119 ayat 9 itu? Ya, sebelumnya kita buka kita ya dari Mazmur 119. Saya bacakan ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari kau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, di sini Mazmur Daud ya sangat-sangat mencintai kesucian, kekudusan, dan ini sangat sulit ditemukan dari zaman ke zaman. Maka pertanyaannya sekaligus mewakili kepada pemuda-pemuda sekarang. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Ya, kita bisa mengerti seorang muda itu banyak sekali maunya, banyak sekali pengennya, banyak sekali ambisinya. Dan pemuda itu punya potensi, punya semangat, punya kekuatan, punya kesehatan yang prima, dan boleh kita katakan punya kecakapan dan punya banyak hal yang dibanggakan, mungkin otaknya, ototnya. Ya. Pemuda itu banyak memiliki multi ya. Tetapi sering sekali pemuda itu terjerat oleh keinginannya, oleh lingkungannya, oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga banyak pemuda tidak lagi mengerti yang namanya kekudusan hidup, tidak lagi mengerti yang namanya bagaimana kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Maka Daud berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Berarti Daud ini mencintai seorang pemuda, mencari seorang pemuda. Ini yang diidam-idamkan oleh Daud. Daud ini waktu masa mudanya sangat-sangat bergairah oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan. Dan Daud mengingat, melihat kebutuhan bangsa, kebutuhan kerajaan, kebutuhan orang-orang di tengah-tengah situasi kondisi yang bagaimanapun adalah seorang pemuda atau seorang muda. Ini pemuda-pemudi boleh ya. Ini kata muda ya. Dengan apakah seorang muda ya. Ya, jadi orang muda ini banyak sekali tantangannya. Tetapi Daud mengingatkan kepada kita supaya kita lihat yang diidam-idamkan sesuai dengan firman Tuhan itu ialah
orang muda yang bisa mempertahankan kelakuannya bersih seturut dengan firman Tuhan. Ya mungkin pernah juga ya kita lihat pemuda yang lain di Alkitab, contohnya Yusuf ya. Mari kita lihat di Kejadian pasal 39 ya. Saya bacakan ayat 9 sampai 11 ya. Saya bacakan. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Luar biasa. Yusuf ini kan bisa dikategorikan tidak punya uang, tidak punya saudara, tidak punya keluarga, tidak punya relasi, bahkan dikatakan tidak punya apa-apa. Ada kesempatan sebenarnya Yusuf bisa berpoya-poya di rumah Potifar, tetapi Yusuf berkata dosa besar terhadap Allah. Kenapa Yusuf katakan demikian? Karena Yusuf sudah memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah. Yusuf itu salah satu kita katakan adalah pemuda idaman juga. Mengapa pemuda idaman? Sebelum dia bergerak lebih jauh, dia sudah punya hubungan dengan Allah. Jadi hubungannya dengan Allahnya itu yang mengikat batinnya, itu yang mengikat hidupnya, itu yang mengikat masa depannya. Kalau enggak kan seorang Yusuf enggak punya keahlian bahasa, enggak punya sekolah, enggak punya pendidikan, tapi dia bisa menjadi orang nomor 2 loh. Luar biasa. Orang muda yang kita lihat hari ini, sebagaimana tema kita pemuda idaman, ini berawal dari orang sudah bertemu dengan Tuhan. Pertemuannya dengan Tuhan itu yang membereskan segala motivasinya, segala ambisinya, segala sesuatu yang di dalam dirinya. Nah, ketika Tuhan sudah bereskan, maka dia menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Yusuf menjaga sehubungan dengan firman Tuhan. Bayangin, istri Potifar cantik loh. Cantik istri Potifar. Dan dibujuk-bujuk. Ya mungkin penonton ya, ada orang muda mungkin ya. Mungkin kamu pemuda jarang dibujuk-bujuk oleh seorang nyonya besar. Iya, cantik, punya pengaruh. Mungkin kalau pemuda yang menonton mungkin larut lah ya, mungkin ya, tapi enggak juga ya. Tapi kita bisa lihat Yusuf ini ada kata berhari-hari, ya luar biasa ya. Setan memakai seringkali orang yang mau meruntuhkan kita ya. Walaupun 10 juga, jadi 39:10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkannya bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah itu. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kalau pemuda sekarang bukan lari keluar, lari kemana? Ya, kalau tidak ada hubungan dengan Allah, pasti lari ke dalam. Iya, ini dibujuk berhari-hari. Kenapa dia kuat? Kenapa dia teguh?
Kenapa dia tetap pertahankan? Karena dasarnya tadi ada Allah di dalam dirinya. Yusuf sebelum masuk sumur, sebelum dijual, sebelum masuk penjara, sudah ada Allah berbicara kepada dia melalui mimpi. Ini pemuda idaman, pemuda yang dimulai dari Allah, dan Allah yang mempersiapkan masa depannya, Allah yang mempersiapkan karirnya, Allah yang membereskan dari segala perilakunya sehingga dia hidup berkenan oleh Allah, karena ada firman Allah, ada janji Allah, ada perkataan Allah yang membuat dia menjadi seorang pemuda idaman. Ya, satu sisi orang yang takut akan Tuhan pasti selalu melihat Tuhan ada di sisinya. Berbeda kalau orang yang belum memiliki hubungan dengan Tuhan. Selalu dia melihat track ya, mungkin. Nah, biasanya kalau laki-laki tahta, mahkota, wanita, harta, tata gitu ya. Nah, itu laki-laki ya. Tapi wanita juga banyak seperti itu, ya. Tapi kalau sudah ada Allah yang dilihatnya jauh lebih besar sebagai jaminan keselamatan, jaminan kekekalan, jaminan hidup, jaminan masa depan, saya rasa indah sih bersama dengan Tuhan. Nanti kita teruskan ya, mungkin ini awal aja, silakan. Ya, terima kasih Pak. Bahwasanya tadi dari Mazmur 119 tadi ya, dari kejadian contoh tadi Bapak bawa kami ke kisah Yusuf. Kalau mendengar dari kisahnya Yusuf, ya luar biasa lah Yusuf ya. Digoda hari demi hari, tapi bisa bertahan. Pengen punya Yusuf. Seperti Yusuf. Oh, pengen punya Yusuf atau seperti Yusuf? Dua-duanya mana yang berbeda. Wajar dan dewasa. Oh iya, dewasa. Baik, dengan Mazmur 119 bahwa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kenapa dengan tema pemuda idaman? Dengan tema pemuda idaman dengan nas ini bahwasanya seorang supaya menjadi pemuda idaman itu dia harus bisa berkelakuan bersih. Itu dulu. Iya. Masalahnya sekarang banyak, jangankan udah jadi pemuda Pak, permasalahannya kadang yang muda-muda ini kalah dengan anak-anak TK Pak, anak-anak SD Pak, udah lebih lagi mencari idaman tersendiri. Pusing. Ya, tapi malam hari ini firman Tuhan menyatakan, oh ya satu lagi, seorang muda ini juga Bapak tadi jelas katakan tidak hanya seorang pemuda ya Pak. Walaupun tadi contohnya kepada pemuda, yaitu Yusuf, ya ini untuk zaman sekarang tidak hanya seorang laki-laki, tidak hanya seorang laki-laki yang diidamkan gitu ya Pak, tidak hanya seorang pemuda yang diidamkan, tapi bagi perempuan juga, bagi wanita dia juga layak diidamkan oleh pria gitu ya Pak. Ada juga di Alkitab wanita idaman, ya sama seperti pemuda idaman. Mari kita lihat Esther. Esther juga seorang muda, ya. Dia oleh karena hubungannya dengan Tuhan, dia sampai kepada kerajaan Ahasiweros. Bahkan dia sangat taat kepada Mordekai, ya, sebagai bapak angkatnya, sebagai orang tua rohaninya, sebagai imam di tengah-tengah keluarga itu. Esther sangat mendengarkan apa yang dikatakan Mordekai, sehingga waktu pencalonannya menjadi ratu, Esther tidak berkata siapa dia, keturunan dari mana, bangsa dari mana. Itu sesuai dengan perkataan daripada bapaknya, bapak angkatnya, itulah Mordekai. Di dalam ketaatan Esther itu Tuhan pimpin dia sampai menjadi ratu. Bahkan Esther dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Sampai-sampai Esther bersedia mengorbankan dirinya, ya, sekalipun kematian yang akan dihadapinya demi bangsanya. Sama gambaran Kristus yang bersedia mati demi keselamatan umat manusia.
Ini Esther ini juga pemudi idaman. Cuman karena tema kita pemuda idaman, ya sama barisan muda, karena di dalam Mazmur tadi bukan dikatakan pemuda, tapi orang muda. Ya, orang muda itu mewakili laki-laki dan perempuan. Ya, jangan grogi ya. Walaupun temanya pemuda idaman ya. Oke. Ya, jadi ya mendengar pemuda idaman juga biasanya kan kalau di dalam suatu organisasi ada pemuda gereja gitu. Itu sebenarnya juga udah mencakup pemuda dan pemudi sebenarnya. Iya, ada beberapa gereja membuat barisan muda, kaula muda, orang muda, ya muda-mudi, ya sama. Ya. Jadi tema kita malam hari ini tidak hanya untuk wanita yang mencari pemuda idaman, tetapi ini mencakup keduanya, pemuda dan pemudi. Jadi dari penjelasan narasumber kita, wahai wanita, contoh pemuda idaman sudah ada di dalam Alkitab. Wahai pria, contoh perempuan idaman juga sudah ada di dalam Alkitab. Gitu ya Pak ya. Jadi Tuhan wakilkan. Iya, jadi Mazmur 19 ayat 9 ini bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan firman ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Teman-teman yang ada di rumah, seperti biasa setiap acara kita talk show selalu ada pertanyaan yang bisa dikirim untuk kita diskusikan bersama. Jadi sudah ada nomor WA di dalam tampilan live streaming kita, tampilan layar handphone kita masing-masing. Boleh kirim pertanyaan ke nomor WA tersebut sesuai dengan topik kita dan pembahasan kita malam hari ini. Boleh bertanya kepada narasumber, boleh bertanya juga kepada tamu yang hadir malam hari ini. Mana tahu kan dia belum punya perempuan idaman. Jadi mana tahu yang nonton juga adalah kita akan saksikan, kita akan dengarkan sendiri cerita dari saudara kita yang hadir malam hari ini. Mana tahu adalah kriteria dari teman-teman yang ada di rumah, atau bagaimana nanti kesimpulannya yang benarnya kita akan saksikan bersama. Langsung saja kita tanya kepada saudara kita yang sudah hadir di tempat. Selamat malam. Selamat malam tadi. Iya. Oke, dengan tema pemuda idaman dan juga dengan pembahasan dari narasumber kita. Menurut Abang, kayak mana sih pemuda idaman itu? Atau pengen lah ya, oke, sebelum ke pemuda idaman, pengen lah ya Abang berkelakuan bersih seperti Mazmur 19 ayat 9 itu? Iya, pengen sekali. Tapi sebelum saya terima Tuhan Yesus, dulunya saya adalah seorang yang menolak lahir di keluarga saya yang miskin, yang kekurangan, menolak orang tua saya. Karena kenapa lah hidup kami terlalu miskin gitu kan. Saya tidak terima. Tapi ada juga dalam hati, kamu sudah ditetapkan lahir di situ, kenapa kamu menolak gitu. Saya lama membenci mama saya gitu kan, karena ya kayak saya serasa mama saya yang paling bersalah dalam apa saya gitu, dalam hidup saya. Tapi kenapa itu menuduh saya selalu, kenapa kamu lahir di situ tapi kenapa kamu membencinya, lahir dari ibu yang keluarga kamu itu gitu. Tapi saya mau mengasihinya, mau mengampuninya, artinya menerima keadaan. Ternyata saya belum sanggup. Kenapa nih ya gitu? Kok nggak bisa aku melakukan menerima keadaan. Tapi setelah belajar firman Tuhan, ada Tuhan berbicara di Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kata diselamatkan ini saya dalam bagi saya secara pribadi, pertama yang saya terima adalah diselamatkan itu artinya menerima kehidupan baru, terima Tuhan Yesus, lahir baru, dan masuk surga. Itu yang pertama saya dapat. Berarti kalau saya sudah diselamatkan, saya masuk surga. Dan akhirnya ketika diselamatkan itu, saya juga berpikir, Tuhan, keluarga saya juga mau saya Tuhan selamatkan.
saya akan menerima keluarga saya gitu. Nah, jadi Tuhan berikan kekuatan untuk menerima keluarga saya relaikan situ. Walaupun dulunya kekurangan saya menolaknya, ternyata Tuhan pulihkan dan saya mengasihi mereka, dan juga beberapa anggota keluarga atau adik saya sudah menerima Tuhan Yesus. Jadi saya sangat senang. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, terus yang dalam pertobatan, dalam perjalanan iman, banyak tantangan. Contohnya ya, ketika marah, saya tergoda juga nih sebetulnya marah untuk memaki-maki orang. Ketika marah meledak-meledak mau juga kayaknya atau tangan atau memaki-maki kan. Tapi firman Tuhan mengatakan dari Efesus 4 ayat 26. Nah, itu mengatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di situ saya mengerti, berarti kalau aku marah, aku jangan berbuat dosa. Berarti nggak boleh memaki-maki orang. Itu adalah berbuat dosa atau menjelek-jelekkan, bercakap kotor. Dan di sini firman Tuhan saya dapat, dan juga janganlah padam janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti jangan berlarut-larut. Bisa saya dapat berarti tidak sampai berkepanjangan saya marah atau mendendam artinya. Tuhan ingatkan itu. Jadi saya menang dari hal itu karena Tuhan yang berbicara, dan firman Tuhan itu yang saya selalu pegang. Jadi yang menjaganya dalam hati, saya pegang itu, saya jaga dalam hati, bisa menang dalam hal dendam dan marah itu, tidak memaki-maki orang. Dan satu lagi, pergaulan buruk ya. Kita tahu kalau pemuda ya banyaknya yang mau sukanya ke tempat-tempat yang enak, tapi pergaulannya biasanya rusak gitu. Tapi Tuhan bicara juga dari 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk rusak kebiasaan yang baik. Berarti kalau pergaulan kita buruk, kebiasaan kita bisa semakin buruk juga, mempengaruhi. Jadi Tuhan ingatkan itu, berarti aku harus berbicara, bergaul dengan orang-orang percaya, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, supaya pergaulan itu tidak rusak. Itu yang membuat saya terus bergaul dengan orang percaya, dan supaya kebiasaan baik itu tidak dirusak oleh kebiasaan yang buruk. Itulah yang menang dalam hidup saya, yang membuat firman Tuhan itu yang membuat, bukan aku. Tuhan Yesus yang buat. Terima kasih. Berarti ada dulu ya titik awal Tuhan mengubahkan, Tuhan menjumpai, Tuhan membuat hubungan, baru akhirnya dalam perjalanan bisa bertahan. Itu pun karena firman itu sendiri. Iya, yang firman dibuka Tuhan gitu sendiri. ya. Jadi firman Tuhan itu dalam hati, dia menetap, itu yang buat menang, bukan kekuatan sendiri. Ya. Jadi pertanyaan tadi, pengen berkelakuan bersih. Pada awalnya kok pengen tapi nggak bisa gitu ya. Ada hal tertentu yang akhirnya membuat aku menolak hidup ini gitu ya. Menolak Ya, keluarga itu. betul. Tapi setelah akhirnya ada firman diperkenalkan, ada pribadi Kristus yang berkuasa diperkenalkan, sehingga bahkan tidak hanya diperkenalkan sampai kepada pengenalan pribadi, kepada ke dalam hati kita hadir gitu kan, dia yang memimpin, sehingga memang firman yang hidup yang mengubahkanku, mengubahkan abang juga, itu yang membuat akhirnya abang berubah gitu ya. Iya. Berubah dari yang dulu ingin tapi nggak bisa, akhirnya bisa. Jadi berkelakuan bersih itu terlihat ya Bang ya. Ya. Ada hal-hal tertentu. Bahkan mempertahankan gitu ya Bang. Pertahankan. Dan itu dengan firman. Ya, firman Tuhan yang Oke, teman-teman. Jelas ya dari cerita tamu kita yang hadir malam hari ini bahwasanya mungkin setiap kita punya
ada hal tertentu dari hidup kita yang membuat kita nggak menerima hidup ini. Tadi sudah cerita bagaimana kita punya cerita. Saya sendiri pun punya cerita. Mungkin Maria punya. Yang Ya benar, punya. punya. Jadi setiap kita punya, sehingga itulah begitu kasihnya Allah itu. Tuhan izinkan setiap peristiwa di dalam hidup kita, dan lewat peristiwa itu kita akhirnya bisa mengerti arti hidup yang sebenarnya. Bisa mencari Tuhan, menemukan jawaban, dan bisa hidup di dalam jawaban itu. Sungguh luar biasa Allah yang hidup, yang memimpin kita sekaliannya. Oke, kita sudah mendengar dari tamu kita. Teman-teman boleh kirim pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, malam hari ini kita langsung beri satu pertanyaan dari kita pembahasan kita malam hari ini kepada narasumber tentang tema kita, pemuda idaman. Nah, teman-teman, pemuda idaman, kenapa sih kita bahas pemuda idaman dengan Mazmur 119? Kita harus punya pemikiran bahwa sebelum berpikir untuk punya idaman atau jadi idaman, hubungan dengan Allah itu yang paling utama. Itu tadi di sesi pertama, di pembahasan pertama sudah dijelaskan oleh narasumber kita bahwasanya Yusuf, Esther, dia punya hubungan kepada Tuhan, sehingga sebenarnya mereka adalah layak diidamkan, gitu ya Pak. Nah, jadi pertanyaan Pak untuk tentang pemuda idaman, berbicara tentang pemuda idaman, supaya kita semua bisa mengerti. Berbicara tentang pemuda idaman, apakah ini tentang kebenaranku atau kehendakku, atau yang berkenan denganku, kepadaku, atau yang berkenan kepada Allah? Ya. Terima kasih. Perlu kita ketahui ya, di dalam penciptaan ya, Adam dan Hawa mewakili ya, ciptaan yang mulia, ciptaan yang kudus, suci, belum berdosa. Inilah yang gambaran yang Allah inginkan. Namun ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Allah menginginkan kembali supaya mereka dipulihkan. Maka Allah memberi janji. Dan di dalam perjanjian lama tadi sudah kita bahas, di dalam perjanjian baru pun Allah menginginkan pemuda idaman itu ya, supaya bersih, seperti lagu kalian tadi kita lihat dalam 1 Petrus ya. Satu Petrus pasal yang pertama, saya bacakan ayat 15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Berarti Allah menginginkan, merindukan supaya kita kudus. Berarti keinginan Allah lebih dominan, ya, lebih besar. Sehingga Allah itu sendiri membuktikan cinta kasih-Nya di dalam pengorbanannya di kayu salib, supaya lewat darahnya kita disucikan. Ketika kita terima Kristus secara pribadi, maka penyucian itu menjadi milik kita, dan kita dipanggil untuk menjadi kudus. Maka orang yang seperti itu sudah layak dinasihati supaya menjaga kekudusan itu, supaya mereka juga menjadi kudus. Kerinduan Allah, sebab aku kudus. Allah mengatakan, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Berarti pertaruhan hidup bukan sebatas makan, minum, pakai, bukan sebatas kelebihan, sebatas kebolehan, sebatas multitalent, tidak. Banyak sekali orang memiliki kelebihan, kemampuan, kekayaan, keternamaan, kebesaran, tapi ujung-ujungnya banyak yang mati bunuh diri.
Kenapa? Karena Allah tidak ada di dalamnya. Allah memanggil kaum muda supaya kaum muda ini mengerti bahwa Allah itu kudus dan mau menaruhkan kekudusannya di tengah-tengah orang muda. Ya, kita juga kadang-kadang terkejut ya, kok mati bunuh diri. Seperti kita tahu Michael Jackson ya. Wah, dia multi ya, di dalam tarik suara, dalam bergaya, di dalam menciptakan irama rock ya. Banyak sekali kelebihan seorang musisi itu. Tapi kalau kita melihat lagi, ada orang kaya nomor sekian terkaya mati bunuh diri. Tetangga saya juga ada mahasiswi ya, memiliki fasilitas yang besar diberikan orang tuanya. Ada, bayangin mahasiswi punya anjing packing, ngekos ya, orang tuanya berada, tapi bisa bunuh diri ya. Kok bisa orang muda bunuh diri? Anak-anak pun banyak yang bunuh diri karena nggak ada hubungan dengan Allah. Jadi pemuda-pemudi pastikan supaya kamu tidak kecewa, tidak melihat luarnya, tidak melihat multi talentnya, walaupun itu perlu. Tapi yang paling penting, apakah dia sudah memiliki hubungan pribadi dengan Allah sehingga ya dia sendiri nanti bisa berjalan bersama dengan Allah, menyelesaikan persoalan di dunia ini dan persoalan yang ada, yang dihidupinya, yang dijalaninya, dan yang dipikirkannya. Jadi ini jelas kehendak Allah ya, dari penciptaan, dari panggilan, bahkan dari pengorbanan Kristus dengan sungguh-sungguh mencucurkan darahnya, membuat kita kudus dengan darah Kristus yang mahal, yang suci, yang dapat menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Dan ini yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Wah, sangat luar biasa. Allah kita Allah yang hidup, Allah yang menginginkan kekudusan, kesucian, dan mengidamkan pemuda yang bisa melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Wow, jadi soal pemuda idaman bukan tentang luar-luarnya, ya, covernya, tapi isinya yang perlu ya Pak. Kadang kan karena keinginanku atau kebenaranku, kehendakku, jadi fokusnya luar-luarnya gitu, cover-covernya yang cantik, tampan, putih, itu rambut lurus, rambut keriting, mata bulat gitu kan. Jadi sebenarnya tentang pemuda idaman bukan kebenaranku, keinginanku atau kehendakku gitu ya Pak. Ya, tapi kehendaknya Allah. Selalu Allah memulai dari dirinya. Dan kalau orang menerima segala sesuatu yang dimulai dari Allah, tak akan pernah kecewa. Tetapi kalau orang yang memulai segala sesuatu dari dirinya, cepat atau lambat dia akan kecewa dan stres sendiri. Ya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Kita akan masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Maria boleh membacakan pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaannya Pak. Mungkin untuk lebih memperjelas apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu tidak ada namanya. Bagaimana menyelaraskan standar pemuda idaman menurut Alkitab dengan standar menurut dunia, misalnya mapan? Karena kita tahu juga selama di dunia ini kita masih menganggap pekerjaan itu, pendidikan itu penting. Jadi kita tidak hanya perlu memenuhi standar Alkitab saja, karena pemuda yang sesuai standar Alkitab apakah sudah pasti berkualitas baik dalam segala bidang, gitu Pak? Ya, mungkin pemirsa yang bertanya kenal atau dengar cerita seorang Daud. Ya. Daud itu dari masa mudanya sudah punya hubungan dengan Tuhan.
Ya, Daud itu bisa dikatakan orang remehan, orang yang tidak masuk kategori pejabat, pembesar. Tidak. Dia itu adalah seorang gembala, ya, gembala domba. Dia itu adalah seorang penjaga domba. Tetapi Allah yang mengangkatkan Daud, Allah yang mengangkatkan Daud membuat mata saudara-saudaranya terpukau, bahkan mata prajurit, bahkan mata daripada Raja Saul sekali. Ya. Daud yang tidak memiliki senjata, Daud yang tidak tahu berperang, tapi bisa mengalahkan prajurit ternama, tertinggi, tertegak, terbesar. Itulah Goliat. Ya. Jadi oleh karena Tuhan, Daud diangkatkan. Daud gak pernah belajar karate, gak pernah belajar militer, gak pernah belajar angkat senjata, gak pernah belajar perang, gak pernah. Tapi hikmat Allah turun di atas orang Daud. Bahkan kita mengerti ya, Daud ambisi jadi raja atau tidak? Tidak. Waktu Saul untuk mau membunuh si Daud, Daud sendiri mengandalkan Tuhan. Dan sekalipun ada kesempatan Daud untuk membunuh Raja Saul, Daud tidak lakukan itu karena takut akan Tuhan. Masakan aku membunuh yang diurapi Allah? Padahal Saul sudah diangkat Allah, ya. Urapan sebagai raja dipindahkan kepada Daud. Tapi Daud nampak tidak ambisius. Tetapi ketika Raja Saul meninggal, mati di dalam peperangan, Tuhan mengangkatkan Daud menjadi seorang raja. Ya, wajar pertanyaan seperti itu ya. Tetapi perlu kita ketahui, sesuatu yang dimulai dari Allah tidak akan pernah mengecewakan. Kalau Allah yang sudah ada di dalamnya, yang mengangkatkan, maka dunia ini kita anggap kecil. Kalau orang yang belum memiliki yang besar, maka dia memandang dunia ini besar. Maka dia berjuang dengan cara usahanya memperbesar yang dianggapnya besar. Padahal itu semua sampah. Paulus pun berkata sampah. Pernah dengar kata Johnson ya? Johnson itu ketika ada panggilan Tuhan, bahkan ijazahnya itu, sarjananya itu sudah kecil dia rasa. Nah, ini orang yang sudah melihat Tuhan sebagai hartanya, Tuhan sebagai kekuatannya, Tuhan sebagai perisainya, Tuhan segala-galanya. Nah, jadi kita ada di dunia, kita mengerti ada di dunia, tapi kalau kita sudah memiliki hubungan dengan Allah, kita melihat Allah itu jauh lebih besar, ya, maka yang lain kita tidak lagi repot lah, nggak repot. Orang yang repot sekali dengan dunia ini karena belum melihat Allah itu jauh lebih besar. Saya merindukan anak-anak saya, anak rohani saya, keluarga-keluarga mereka yang seperti itu, melihat Allah itu jauh lebih besar, sehingga nggak ribet hidup ini. Tapi kalau dia melihat pertimbangan, pasti dia lambat sekali mendengar panggilan Tuhan. Ya, jadi saya rasa itu ya. Jadi berarti pemuda idaman berdasarkan Alkitab itu yang paling utama harus dicari, bukan berdasarkan pandangan dunia, gitu ya Pak? Ya, secara pribadi kita ada di dunia, kita juga melihat keadaan dunia yang tidak menentu dan serba-serbi. Tapi kepastian selalu ada di dalam Tuhan. Walaupun kita di dalam dunia, walaupun kita membutuhkan hal-hal yang ada di dalam dunia, tapi itu bukan prioritas. Nah, contoh di dalam pandemi ini, gitu ya, situasi virus corona, di mana ahli-ahli? Bukankah mereka juga tegak, ahli ekonomi tegak, ya ahli kesehatan tegak,
Tetapi orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, tenang, teduh, justru dia melihat pengalaman Daud, sekalipun di dalam lembah kekelaman, iya, aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta aku. Bukan gak ada kekelaman, bukan gak ada masalah, bukan gak ada persoalan. Justru yang kita cintai pun bisa menjadi persoalan. Ya, kita lihat bagaimana seorang Simpson mencintai sekali perempuan. Ya, Delila ya. Tapi sampai matinya dia menderita. Ya, karena tidak mau menunggu yang diantarkan oleh Tuhan. Kamu pilih mana? Mau yang diantarkan Tuhan atau yang kamu cari? Pastinya dari Tuhan lah Pak, dari Ya, Tuhan. ya, mudah-mudahan kamera sebagai saksi. Saya saksi Pak. Tidak ada kamera. Saya juga berharap yang dari Tuhan. Saya seorang putri yang mempunyai kelebihan kalau tidak berdasarkan dari Tuhan. Itu juga akan jadi dilema bagi diriku. Oke. Menyambung pertanyaan dari seseorang yang tidak membuat nama, ini pun ada pertanyaan masih berkaitan sebenarnya Pak. Ini tentang pemuda idaman. Kalau tadi bagaimana menselaraskan pemuda idaman menurut Alkitab dan dengan pandang dunia misalnya mapan. Nah, ini juga tentang pemuda idaman dari teman yang ada di rumah. Mungkin Mari pun bisa melihat apakah salah Pak punya kriteria, misalnya pemuda idaman tapi punya kriteria juga. Contohnya dia orang yang taat pada Tuhan, tapi ada plusnya, misalnya pandai musik, pandai nyanyi, atau yang lainnya. Iya, terima kasih ya, pertanyaan yang menarik. Iya, kalau saya punya kerabat yang sudah sampai kepada iman, punya pengalaman yang demikian, dia juga buat kriteria. Kalau boleh istri saya tingginya sekian, kulitnya seperti ini, tamatan seperti ini. Dan ini sudah pikirannya, konsepnya di depan. Pasti doanya memaksa Tuhan seperti itu. Ya, oleh karena Tuhan berkemurahan kepada dia, ya karena kau minta seperti ini, ya aku kasih. Tapi ujungnya dia kecewa. Ya, karena kebetulan teman kita ini dua-duanya pegawai negeri. Tuhan mempertemukan mereka, mempersatukan mereka di dalam pernikahan kudus. Tetapi habis setelah itu Tuhan buat cara yang berbeda, sehingga si A di ujung timur, satu di ujung barat. Ya, jadi gak ketemu, jadi rumah tangganya kurang baik. Walaupun tidak ada dosa di situ. Jadi tidak baik memaksakan kehendak. Biarlah kehendak Allah yang jadi. Ya, Yesus juga bisa memaksakan kehendak, tetapi dia tetap taat kehendak Bapa yang jadi. Jauh lebih baik yang dari Allah daripada yang aku pikirkan. Ya, ini konsep yang baik dan yang benar di dalam Alkitab. Ya, itu dia. Ya, berarti punya kriteria tersendiri walaupun sudah dia pemuda idaman yang mengasihi Tuhan, tidak tepat juga ya Pak. Biarlah kehendak Tuhan yang pastinya dasar paling utama itu dia mengasihi Tuhan dan kebenarannya Tuhan. Karena kebahagiaan itu bukan di kulitnya, bukan tinggi panjangnya, bukan pesek mancungnya hidungnya, bukan sekolahnya, bukan. Kebahagiaan itu karena ada Tuhan di dalam dirinya. Inilah kebahagiaan yang bisa sinkron, sama-sama arahnya kepada Tuhan. Ya, kalau nanti hidupnya mancung bukan hanya kepada Tuhan, ya kepada yang lain, ya tentu kita juga sakit. Iya. Maka sering sekali seorang istri itu mempercantik dirinya lupa. Pada hakikatnya dia mempercantik dirinya itu bukan untuk siapa-siapa, untuk suaminya dan untuk Tuhannya. Tapi kalau bukan ke situ arahnya,
pasti ada pelencengan. Maka anugerah Tuhan satu yang melimpah bagi kita ketika Dia hadir dalam diri kita, berjalanlah bersama dengan Dia. Bukalah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Ini yang membuat kita bisa bahagia. Dan inilah yang menselaraskan. Ya. Saya rasa itu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, tapi kau nggak lagi pertanyaannya ya. Ya, saya memikirkan yang sudah sangat jelas bahwa sebenarnya yang paling penting itu memiliki Tuhan ya. Karena untuk apa ganteng, pintar, main musik, main ini, suara keren, tapi kalau nggak ada Tuhannya, nanti pasti kalau ke jenjang lebih tinggi berantakanlah keluarganya Pak. Ya, Nggak bahagia ya Pak. Ya, so pasti yang membuat semua kita berarti kan Tuhan. Iya. Sumber bahagia kita Tuhan, sumber damai kita Tuhan, sumber pengharapan kita Tuhan. Maka firman Tuhan ini adalah pelita. Itu di dalam Mazmur 119 tadi kita lihat ya. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Iya, saya bacakan ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku telah menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Karena bagi seorang yang sudah menerima firman, dia mau hidup di dalam firman, maka dia selalu memakaikan firman itu sebagai terang, sebagai pelita. Pelita bagi kakiku. Kenapa perlu pelita? Supaya tidak terantuk. Untuk menerangi jalan-jalan kita, supaya jalan kita cepat lajunya. Maka orang yang tanpa firman Tuhan tanpa arah, orang yang tanpa firman tanpa tujuan. Ya, makanya bersyukur ya pemuda-pemudi yang bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, bukalah firman, dan itu yang bisa membuat kita bertahan untuk berkelakuan bersih. Dan dengan itulah, dengan firman Tuhan lah kita bisa menjaganya, kita pegang janjinya, kita hidup di dalam Dia. Ini anugerah yang besar yang diberikan Tuhan untuk masa depan pemuda. Saya lihat banyak tokoh-tokoh muda yang dipakai Tuhan ketika dia beriman dengan luar biasa, Tuhan pakai untuk masa depannya. Nah, salah satu Pak Tom itu masa muda, ya, dia serahkan hidup dan dia tahu, dan sekarang dia menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan. Ya, maka masa muda itu masa emas. Banyak orang muda seperti Samuel, seperti Daud, seperti Daniel, seperti Yusuf. Banyak orang muda yang dipakai Tuhan luar biasa ketika masa mudanya dia serahkan hidupnya dan dia taat kepada firman Tuhan. Ya, selesai. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasan tentang pemuda idaman yang sebenarnya. Jadi kalau saya paham nih Maria ya, untuk jadi jangan berharap jadi pemuda idaman kalau sebenarnya dari dirinya sendiri belum siap, belum ada relasi dengan Tuhan, bahkan belum ada seperti tadi berkelakuan bersih itu, belum dijaga sesuai dengan firman. Jadi terkadang akhirnya memang terlalu jauh memikirkan jadi idaman kalau sementara dirinya belum dikoreksi. Apakah benar di hadapan Tuhan? Gitu ya Maria? Apakah kita tanya lagi dengan tamu kita, bagaimana sih? Kalau waktu kamu. Oh ya, baik. Teman-teman, karena kita dibatasi oleh waktu, kita belum masuk di dalam kekekalan. Kekekalan itu ada waktu. Jadi, karena kita masih dalam dunia yang fana, kita terbatas oleh waktu. Tapi, walaupun demikian, waktu yang memisahkan kita punya Allah yang hidup yang tidak terbatas. Jadi, apapun yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, tamu yang hadir malam hari ini, Maria dan saya sendiri pada malam hari ini, Roh Allah tidak terbatas yang akan bekerja di dalam kita masing-masing. Baik,
untuk menjadi kesimpulan, kami pikir Pak ada satu yang boleh dijawab untuk menjadi kesimpulan dari kita semua tentang pemuda idaman ini dari awal hingga akhir. Ini tentang Mazmur 119 ayat 9 tadi. Mungkin secara singkat boleh Bapak sampaikan sebagai kesimpulan. Bagaimana kelakuan bersih itu seperti apa dan mengapa harus firman? Saya rasa ini menjadi kesimpulan dan Bapak bisa jelaskan dengan singkat, jelas dan padat sesuai dengan waktu kita yang sudah terbatas. Terima kasih Pak. Ayat 9a itu pertanyaan, nanti jawabannya 9b, 10 dan 11. Karena ini masalah waktu. Mengapa pertanyaan ini muncul? Kenapa jawabannya sudah ada? Tinggal kita menselaraskan saja. Ya, karena ini kerinduan Allah, kerinduan seorang hamba Tuhan, kerinduan seorang pemimpin mencari pemuda yang bisa mempertahankan perilakunya yang bersih sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa dengan firman Tuhan? Tanpa Tuhan berfirman, pasti hilang arah. Tanpa firman Tuhan, pasti tidak punya kekuatan. Karena firman Tuhan bukan hanya mengandung janji, karena firman Tuhan ini yang menjamin. Inilah dasarnya. Ya, saya rasa itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jelas ya Maria, sebagai kesimpulan kita malam hari ini. Bahwa firman itu bukan hanya berisi janji perkataan saja, tapi ada kuasa, ada kekuatannya di dalamnya. Sehingga itulah cara untuk mempertahankan kelakuan yang bersih. Sangat jelas. Teman-teman yang ada di rumah, seorang pemuda idaman, saya bisa mengutip dari seorang tokoh penulis buku. Dia pernah katakan demikian: jika kamu ingin mendapatkan seorang yang terbaik, jadilah dirimu lebih dulu seorang yang terbaik. Saya merasa perkataan itu sangat tepat, karena ketika kita mengharapkan yang terbaik sementara diriku, atau ketika aku mengharapkan yang terbaik sementara diriku tidak menjadi yang terbaik, itu akan menjadi timpang. Jadi ketika aku mengharapkan yang terbaik, diriku harus menjadi yang terbaik terlebih dahulu. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Baik, kira-kira sudah berakhir ya Maria? Ya, sudah berakhir. Tapi by the way, untuk yang terakhir kali, tadi ketika di awal saya sudah sampaikan bagaimana kriteria idaman saya. Jadi nggak apa-apa lah ya, untuk penutup sedikit aja. Bagaimana sih kriteria Kak Rani? Apakah bahasa lesan ya Maria? Iya, nggak apa-apa ya kan? Jangan cuma saya aja ya kan? Ya, jadi kalau awalnya itu, ini saya jawab ke Maria lah ya, bukan ke sana. Bisa ke teman-teman juga bisa. Ya, jadi kalau awalnya itu, saya memang awalnya ya, jadi saya sudah bertobat dari penjelasan firman tadi. Saya harus bertobat dari pola pikir saya. Jadi awalnya saya tuh mengharapkan seorang pria yang pandai nyanyi, pandai main musik, dan pintar gitu kan. Jadi sangat asik rasanya kalau kami nanti jadi sama, kami bisa cover lagu sama gitu, kami bisa nyanyi bersama untuk memuji Tuhan. Jadi kalau satu bisa menyanyi, satu enggak, rasanya gitu. Tapi akhirnya hari ini melalui firman Tuhan, bukan itu yang paling penting. Seandainya lah saya dapat yang pandai nyanyi, pintar, pandai musik, rupanya dalamnya busuk. Waduh, hidup saya bahaya. Tapi yang paling utama adalah hati. Hatinya ada Kristus, hidupnya ada Tuhan. Berkelakuan bersih itu Allah menjadi saksi. Itu yang saya mengerti. Jadi Maria? Ya, aku setuju dengan kakak. Ya. Kita harus bertobat. Kita harus melihat yang ada dalam hatinya, ada Tuhannya, bukan luarnya. Iya, don't judge the book by the cover. Bukan covernya yang penting, tapi isinya teman-teman yang ada di rumah. Baik, berakhir sudah acara kita malam hari ini tentang pemuda idaman. Kiranya kita semua bisa introspeksi diri, evaluasi diri. Bagaimanakah tentang pemuda idaman itu? Nah, hari ini karena sudah selesai, sebelumnya teman-teman yang minggu lalu kita ada kuis 2 pertanyaan. 2 pemenang pertama, 2 yang menjawab pertama, 2 orang pertama maksudnya, dialah yang menang. Dan selamat untuk 2 orang yang sudah mengirim pertanyaan dengan cepat, mengirim jawaban dari pertanyaan dengan cepat. Saya bisa bacakan sebentar siapa yang sudah menang.
dan yang sudah mendapatkan hadiah tentunya. Jadi kita tidak bohong ya. Yang menang menjawab pertanyaan dengan benar itu sudah mendapat hadiah. Baik, yang pertama yang sudah menang menjawab pertanyaan atas nama Betty, alamat Tanjung Merawa. Selamat untuk Betty yang sudah menjawab 2 pertanyaan dan juga sudah mendapat hadiah pastinya. Dan satu lagi, selamat untuk ada di sini atas nama Lady Diana Huta Barat, alamatnya Siantar. Selamat untuk Lady Diana yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Ya kiranya lewat semua yang ada itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk semuanya, bahkan malam hari ini yang sudah mengirim pertanyaan. Tidak bisa semua pertanyaannya dijawab. Seperti tadi kita terbatas dalam waktu. Jadi mungkin ada waktu lain nanti yang bisa kita bertemu atau dalam waktu tertentu lagi kita bahas bersama dan semua pertanyaan bisa dijawab. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk narasumber yang mengisi kami malam hari ini. Dan terima kasih untuk tamu yang hadir jauh-jauh. Tak perlu disebut, yang pasti dari jauh lah datang hadir hari ini bersama dengan kita. Baik, selesailah sudah acara kita tutuplah dalam nyanyian dan doa. Mari kita bernyanyi, tetapi hendaklah kamu kudus, seperti yang tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nanti setelah pujian ini kami persilakan kepada ketua untuk menutup. Bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah-Mu kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Dengan kebenaran kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Dengan kebenaran kami bisa mengerti kami hidup tidak akan pernah bisa suci tanpa firman Tuhan. Kami bersyukur contoh-contoh orang muda yang Tuhan sudah taruhkan kepada kami, baik Yusuf, baik Daud, baik juga seorang pemudi Ratu Esther. Kami bersyukur Tuhan, di dalam pencerahan hari ini kami mengerti kebolehan, kebisaan, kemapanan, kelebihan, kemampuan, multitalent akan menjadi sia-sia tanpa hadirnya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan jumpailah orang-orang muda, Tuhan jumpailah pemuda-pemudi yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan persiapkan sebagai orang-orang yang menjalankan mandat tugas yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam waktu yang singkat, kiranya Tuhanlah yang akan meneruskan lewat Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang disampaikan bisa menjadi iman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan